Para pecinta Frido Channel, mari kita simak apa yang mereka bicarakan. Di Aula Santa Elizabeth Simpang Kanan Tanggamus dilaksanakan atau diselenggarakan pelatihan caregiver untuk para kakek dan nenek. Inilah bahan-bahan yang disampaikan oleh para pembicara. Sehat semuanya? Sehat. Ya, luar biasa ya. Puji dan syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk berkumpul di sini, bertemu di sini dalam rangka pelatihan caregiver atau yang biasanya kita sebut dengan pendamping atau perawat. Ya, yang dalam hal ini untuk lansia dalam rangka memperingati Hari Kakek Nenek dan para lansia. Jadi kegiatan ini dilaksanakan oleh paroki, khususnya seksi bidang koinonia yang dipelopori oleh seksi pemerhati lansia. Ya, gitu ya ibu-ibu ya. Nanti penutup doa saya akan diberkati oleh Romo Frido. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kembali pada hari ini kami mengucap syukur atas segala anugerah, kesehatan, rahmat yang besar yang Kau limpahkan kepada kami semua, sehingga kami mampu berkumpul di sini sebagai satu keluarga untuk menjalani pembinaan lansia. Tuhan, kiranya Kau memberkati kami pada kegiatan kami pada hari ini. Semoga rahmat yang Engkau berikan mampu kami terapkan dalam kehidupan kami. Berkati juga para pembimbing agar mereka mampu memaparkan materi-materi yang mereka berikan dengan baik, sehingga mampu kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan perangkat Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan seluruh acara hari ini selalu dilindungi dan diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada Romo, pada suster, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Salam bahagia untuk kita semua. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Halo. Hai. Halo. Terima kasih. Pada Romo, suster, Bapak Ibu dan saudara terkasih, dalam kesempatan ini saya mewakili dari umat Stasiun Mangkanan mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pendamping lansia paroki dan juga calon pendamping lansia Bapak Ibu dari ketiga stasi, Air Maningan, Stasi Sumberjo dan Simpang Kanan. Yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang di stasi kami, Stasi Santo Yohanes Pembaptis Simpang Kanan. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Tridadi, Pak Koko sebagai ketua stasi. Selamat pagi Ibu-ibu yang terkasih. Selamat pagi. Semua semangat ya. Saya kira pada pagi hari ini kita patut bersyukur pada Tuhan bahwa kita boleh berkumpul di Aula Santa Elizabeth Gereja Santo Yohanes Pembaptis Simpang Kanan ini. Kami ucapkan selamat datang pada ibu-ibu, terutama ini kan ibu-ibu semua, bapak-bapaknya hanya 4 orang atau 5 orang. Jadi memang kita bersyukur bahwa ada kesempatan untuk kita semua untuk bisa lebih mengerti, lebih punya pengetahuan, keterampilan. Dalam hal ini kita diajak pada pagi hari ini oleh sesi pendamping lansia. Kita diajak untuk belajar bersama dan berdiskusi bersama
untuk mengenai pelatihan caregiver, artinya pendampingan dan perawatan lansia. Tentunya ini sesuatu yang jarang ada, jadi semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita bersama, karena memang kita semua pasti akan mengalami ya, baik mendampingi lansia maupun nanti kita juga menjadi lansia. Jadi dengan berlatih begini mungkin kita lebih punya kesadaran, kesabaran juga nanti ketika kita mendampingi lansia, karena memang mungkin bagi yang sudah merasakan untuk mendampingi lansia kadang-kadang ya tidak gampang, sangat banyak liku-likunya, hanya harus ya kalau diceritakan mungkin mirip-mirip ya ceritanya, seperti seolah cerita yang selalu berulang dari zaman ke zaman. Dan juga semoga kita juga dengan pelatihan ini ketika nanti jadi lansia yang lebih sabar juga bijaksana, karena sudah tahu gini ya. Jadi di sini kita akan selalu berlatih mengenai pendampingan lansia, baik pengetahuan tentang situasi kejiwaan lansia, juga tentang pertolongan pertama bila ada sesuatu kegawatan pada lansia. Jadi semoga ini kita belum bisa memanfaatkan benar-benar dan belajar sehingga kita menjadi lebih baik dalam pelayanan dan pendampingan. Dari kami dengan Pastoral Paroki mengucapkan banyak terima kasih, pertama kepada Romo yang telah mendampingi kami, memberikan support kepada kami, khususnya kepada bidang koinonia, tim lansia, pemerhati lansia, sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada tim pemerhati lansia, Bapak Koordinasi Bu Sunaryati Suroso, Saudara Aniseta, Mbak Indah, Bu Bertin yang telah benar untuk ini yang kedua kalinya setelah kemarin di Batu Keramat, ini minggu kedua ini, nanti minggu yang berikutnya di Simpang untuk wilayah Simpang Sumberjo dan Air Landingan. Terima kasih untuk waktunya, untuk segalanya, pengorbanannya yang luar biasa. Terima kasih juga nanti disampaikan kepada Rumah Sakit Panti Sejanti yang mendukung kami. Kira-kira demikianlah dari kami. Intinya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Semoga sukses dan semoga kegiatan ini dapat menjadi berkah untuk kita semua, dan apa yang kita lakukan berkenan pada Tuhan, menjadi persembahan yang indah bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Abbas selaku perwakilan dari Dewan Pastoral Paroki. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit sepatah dua kata dari Romo selaku Romo Paroki, sekaligus nanti membuka acara hari ini. Kepada Romo Frido kami persilakan. Tepuk semangat dulu ya, sebelum gerak kita tepuk semangat dulu biar semangatnya lebih terbakar. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik, boleh bergerak sekarang. Goyang, boleh goyang. Goyang tidak apa-apa gitu ya, tangan diputar-putar,
Mengetahui siapa sih yang dimaksud dengan caregiver itu, terus tugasnya apa, kriteria yang seharusnya dimiliki oleh seorang caregiver, itu nanti dibahas di dalam materi ini. Terus kita juga diharapkan bisa mengetahui ya masalah-masalah apa saja sih yang sudah dialami oleh lansia kita atau orang tua kita lebih tepatnya. Terus kita juga diharapkan mengetahui gejala-gejala demensia ya yang biasanya terjadi pada lansia. Terus nanti bagaimana cara penanganannya ketika kita mendampingi beliau-beliau itu. Terus kita juga diajak setelah materi ini kita juga diharapkan untuk mengetahui sekiranya contoh-contoh kegiatan apa saja yang bisa diberikan untuk lansia untuk mengurangi tingkat terjadinya demensia itu, mengurangi risiko gitu ya. Ternyata bisa kita kurangi Bapak Ibu, jadi supaya lansia kita itu tidak terlalu tinggi tingkat demensianya bisa sebenarnya dikurangi atau bahkan bisa dicegah juga dengan cara yang benar dan tepat. Oke, sekarang kita lihat dulu siapa itu caregiver dan tugasnya. Tadi kan di atas bunyinya pelatihan caregiver gitu ya. Kita pakai bahasa yang agak keren sedikit ya Bu ya. Nah, jadi caregiver itu adalah pengasuh ya, pengasuh atau mungkin perawat ya yang biasa kita kenal kalau ada tetangga kita atau keluarga kita pergi merantau di luar sana, biasanya mereka disebut di sana caregiver atau pengasuh atau lebih tepatnya perawat gitu ya. Ini pengertiannya. Jadi caregiver ini adalah atau pengasuh ini adalah seseorang yang telah diberi pelatihan khusus ya. Jadi ternyata tidak semua orang bisa dikatakan caregiver Bapak Ibu. Ternyata orang-orang itu yang sudah minimal diberi pelatihan seperti yang kita alami saat ini meskipun hanya setengah hari gitu ya. Jadi pendampingan yang diberikan kepada seseorang ya, seseorang tidak hanya untuk lansia tetapi siapapun yang membutuhkan pendampingan itu. Nah, baik itu orang-orang biasanya yang mengalami keterbatasan dalam hal fisik dan tidak bisa membantu diri sendiri, itu yang perlu kita dampingi. Dalam hal ini tidak hanya lansia ya, banyak juga orang-orang yang kekurangan yang memang butuh bantuan kita, boleh dimengerti seperti itu. Nah, terus kriterianya apa aja sih menjadi seorang caregiver atau pengasuh atau perawat untuk lansia, dalam hal ini lansia? Yang pertama itu adalah berpengalaman ya, yang berpengalaman. Terus yang kedua sabar Bapak Ibu, itu terutama ya. Kita dituntut untuk sabar seperti kata Romo tadi, supaya kita lebih sabar. Terus yang ketiga fleksibel, artinya tidak kaku ya. Terus yang berikut caregiver juga atau pendamping lansia ini juga dituntut untuk menjadi pribadi yang kreatif ya. Jadi kita dituntut untuk kreatif. Kita bisa menciptakan apa saja yang sekiranya bisa membantu dan sesuai dengan situasi dan kondisi lansia yang kita dampingi. Terus yang terakhir ada yang manakah kuemu, yang ini kueku, yang manakah pisangmu, yang ini pisangku. Kalau begitu kita sama sunya, kalau begitu kita tukarkan saja. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, sadar
siap dan melakukan. Konsentrasi ya sekarang ya. Iya betul. Yuk mulai. Jadi gini nanti. Saya tahu. Saya tahu itu mata, sadar di sini, siap gerak melakukan geraknya. Yuk. 1, 2, 3. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Mana gerakannya? Ini, coba. Coba, cek. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, sadar, tahu. Saya tahu, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Don. Salah. Sekarang sendiri saya permainkan ya. Ayo. Don. Nah kan ternyata silakan ambil kan hadiahnya untuk 2 orang. Ya, dari Air Naningan mendapatkan 2. Ya, Naningan. 1 aja dulu. Nah, nanti masih ada main lagi. Ya, satu dapat. Itu ya. Para lansia yang mengalami persoalan. Harapan kita tidak akan mengalami seperti itu, tapi semua kuasa Tuhan. Paling tidak bisa untuk diri sendiri di masa tua nanti. Yang kedua bisa untuk menolong orang lain, siapapun orangnya. Oke? Ya. Tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta dapat memahami bagaimana cara merawat lansia yang mengalami masalah khusus. Yang kedua, peserta dapat mempraktekkan cara merawat lansia dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta dapat memahami bagaimana cara mempertahankan tingkat kemandirian lansia melalui aktivitas dan latihan fisik.